Ya, Berita Satu View minggu ini telah memilih tema tentang keputusan MK dalam gugatan Pilpres 2014 dan langkah hukum apa yang kemudian akan dilakukan oleh kubu Prabowo Hatta. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita Satu Aldi Gultom, Wakil Pemret Rakyat Merdeka Online, dan Abdul Razak Asri, Pemret Hukum Online.com, dan juga Bapak Nasihin Masha, pemimpin redaksi Republika. Dan kita langsung saja membahas hal ini. Keputusan MK kemarin menyebutkan bahwa menolak semua gugatan yang disampaikan oleh kubu Prabowo Hatta, dan dengan demikian Indonesia mendapatkan presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tapi kemudian dari kubu Prabowo memutuskan mengatakan akan meneruskan perjuangan mereka dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Nah, pertanyaan pertama mungkin akan saya ajukan dulu ke Pak Nasihin. Menurut Anda apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh kubu Prabowo dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung? Ya, pertama dia ingin membangun persepsi kepada publik bahwa ada kecurangan, bahwa ada masalah pada kemenangan Jokowi dan JK itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin membangun konsolidasi internal di koalisi Merah Putih. Karena biasanya kan seperti biasa akan lari ke sana ya, ke yang menang itu dalam sejak 1999-an, selalu begitu. Ya, yang kalah, partai-partai yang dalam kubu yang kalah akan sebagian masuk ke yang menang. Yang ketiga adalah ini ada soal perebutan di DPR. Jadi hasil dari mengkonsolidasi itu perebutan posisi di DPR sesuai dengan undang-undang yang baru, di mana pemilihan pimpinan DPR itu tidak langsung otomatis kepada pemenang, tapi akan dipilih ketua DPR-nya berdasarkan pemilihan. Maka konsolidasi ini diharapkan akan efektif dalam memilih siapa ketua DPR dan seterusnya. Tapi kan keputusan dari MK ini dikatakan sifatnya terakhir atau final. Ya. Nah, secara hukum tidak ada konsekuensinya berarti. Dari segi kemenangan Jokowi JK udah final. Udah final. Jadi sudah bahwa Jokowi JK adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang resmi. Sudah selesai sampai di situ. Tapi ini kan apa sih sebetulnya tujuan dari itu? Nah, ini yang tadi kan langkah-langkah yang itu. Jadi yang ketiga tadi mengkonsolidasi dan itu, yang berikutnya yang keempat, mereka ingin membangun sebuah sikap oposisional sejak dini, sejak awal. Jadi tidak diberi kesempatan kepada pemenang itu untuk membangun persepsi dirinya terhadap publik. Dia harus membangun sikap oposisi dari awal bahwa ini ada masalah dan seterusnya. Nah ini akhirnya tujuan akhirnya adalah pada pemilu 2019 itu. Dalam sistem demokrasi memang biasa seperti itu ya. Jadi ini tidak memberi kesempatan lah kepada pemenang untuk berbulan madu. Nah, kalau menurut Pak Aldi, ini tindakan hukum ke Pengadilan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung seperti yang dikatakan tidak akan berpengaruh terhadap putusan MK yang sebelumnya, berarti bisa dikatakan sia-sia. Lalu buat apa dilakukan? Ya, tentunya kan begitu pola berpikirnya kan. Nah, menurut Pak Aldi bagaimana? Ya, kita masih percaya pada apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril ya, pakar tata negara kita itu, bahwa ini sudah final, paling tinggi kekuatan hukumnya dan mengikatnya. Tapi kan kita nggak bisa langsung mengatakannya kalau begitu tidak ada hak lagi untuk Prabowo dan Hatta melakukan gugatan ke lembaga hukum yang lain. Bisa saja, itu hak mereka. Yang saya tahu dan kita amati sebagai praktisi media, Prabowo Hatta ini suka menggunakan politik simbol. Dari awal dia mencalonkan diri sampai dia sekarang dinyatakan kalah oleh Mahkamah Konstitusi pun dia masih menggunakan itu. Politik simbol ini ternyata efektif. Dalam Pileg kemarin Gerindra sendiri ya, dengan sosok Prabowo, infrastruktur partai baru dibangun dari 2008, 2009 dia meraih posisi di DPR, dan 2014 dia bisa 3 kali lipat suaranya. Di Pilpres juga 67 juta suara yang direkrut oleh Prabowo dan Hatta. Padahal kita tahu di kelompok ini banyak petarung-petarung politik yang banyak dosa daftar hitamnya juga di mata masyarakat gitu. Nah, ini politik simbol ini saya kira yang sedang dimainkan oleh Prabowo dan Hatta, terutama Prabowo dengan latar belakang militernya, bahwa dia tidak mudah menyerah. Ya, dan dia akan membangun tradisi oposisi, saya kira. Itu yang mau dikatakan dia kepada Jokowi dan JK, ya, jadi bahwa barisan kami solid gitu. Ya, jadi pada dasarnya dalam posisi bertahan begitulah, berusaha menjaga kesatuan dari koalisi, ya, seperti yang dikatakan bertahan juga, tapi dia sedikit
melakukan serangan juga. Oke, menetapkan posisinya dia Supaya lo sebagai jangan posisi. main-main Oke. sama gue, istilahnya begitu. Karena itulah dia lakukan gugatan ke Ya, betul. Pengadilan Tata Usaha dan Mahkamah Agung. Nah, menurut Pak Abdul Razak ini dari online.com, menurut Anda dari sisi hukum apa yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Karena kan tentunya apa yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi selesai di situ. Iya, Mas Bayu, catatan saya adalah ketika Prabowo waktu itu menarik diri dan akhirnya sempat diperdebatkan apakah mundur atau tidak, dan akhirnya Prabowo majukan permohonan ke MK, harusnya dia sudah paham harus patuh pada aturan main. Ya, aturan mainnya adalah final dan mengikat, TSM, terstruktur sistematis dan masif. Jadi ketika itu sudah putus dan ditolak, harusnya sudah paham bahwa aturan mainnya adalah final dan mengikat. Dan ketika dia mengajukan langkah hukum lain, sebenarnya yang harusnya dicurigai adalah ini nasihat dari lawyer-lawyernya. Asumsinya Pak Prabowo Hatta bukan orang hukum gitu ya, jadi pasti ini nasihat dari lawyer-lawyernya. Sempat ada statement dari Komisi Pengawas Advokat Pradi mengingatkan bahwa tim hukum Prabowo Hatta jangan memberi advice yang menyesatkan bahwa sudah final dan mengikat, ngapain mengajukan langkah hukum lain. Bahkan Komisi Pengawas Advokat itu ekstrimnya bilang ini malpraktek dari advokatnya, dari lawyernya, kalau merekomendasikan langkah yang di luar prosedur hukum gitu ya. Tapi kalau soal ngomong PT UN kan nanti ada perdebatan soal syarat gugatan PT UN itu individual dan konkret. SK KPU yang akan digugat itu harus memenuhi syarat individual dan konkret. Dan juga ada batas waktunya. PT UN mengatur kalau nggak salah batas waktunya 90 hari sejak SK itu keluar. Nah, kita harus hitung mundur itu SK KPU yang akan digugat Prabowo itu tanggal berapa gitu. Apakah masih memenuhi waktu daluarsanya itu? Tapi pertanyaannya tetap apa yang mau digugat lagi gitu di Pengadilan Tata Usaha Negara? Yang saya baca, yang saya dengar informasinya, Prabowo Hatta tim hukumnya balik lagi ke SK KPU yang penetapan capres. Jadi kita mundur lagi nih, udah sampai ada capres terpilih, akhirnya kita mundur lagi soal penetapan capres. Itu yang rencananya kabarnya mau digugat gitu ya. Yang mempertanyakan apakah penetapan capres ini. Kalau yang MA saya dengar mereka mau menguji materi soal peraturan KPU soal kotak suara kalau nggak salah, soal surat edaran KPU. Yang kotak suara yang dibuka maksudnya? Iya, yang saya dengar begitu. Tapi di Mahkamah Konstitusi juga dikatakan seperti memang di sidang Mahkamah Konstitusi hakim konstitusi sedikit terpecah di sini ya. Iya. Sedikit tidak tegas dalam menyampaikan putusannya. Di satu sisi dia mengatakan membuka kotak suara itu merupakan pelanggaran, tapi jika ini untuk mencari bukti ini dianggap diperbolehkan. Iya, dan mereka punya dasar putusan DKPP yang dibacakan oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan bahwa membuka kotak suara itu pelanggaran. Makanya dapat teguran, dapat peringatan ke Ketua PU dan Komisioner KPU yang lainnya. Jadi mereka sebenarnya punya dasar untuk meneruskan permasalahan ini. Gitu Mas Bayu. Oke, nah kalau sekarang kembali lagi kepada usaha. Oke, kalau misalnya di Pengadilan Tata Usaha dan Mahkamah Agung itu akan membahas atau menggugat kembali apa yang keputusan dari KPU sejauh ini, bagaimana dengan upaya dari kubu Prabowo dalam menjaga koalisi yang selama ini mulai terlihat terlepas dari kendali begitu? Nah, kalau menurut Pak Nasihin, apakah upaya untuk mengajukan gugatan ke PT UN dan MK ini bisa cukup untuk meredam atau paling tidak mengendalikan kesatuan dari koalisi ini? Ya, jadi sebetulnya yang disiapkan oleh tim Prabowo Hatta itu ada 8 langkah ya. Selain ke DKPP, ke Bawaslu, ke MK, ke PT UN, kemudian ke Ombudsman, juga ada langkah lain kalau bisa ke politiknya kan, untuk tim pansus dan seterusnya. Jadi ada 8 langkah. Jadi akan sangat panjang ini yang akan dilakukan. Nah, salah satu tujuan dari semua itu selain mengkonsolidasi koalisi Merah Putih agar tetap solid, juga ada tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan politik dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kita harus cermati dengan benar. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus akui bahwa pemilu kita ini banyak masalah gitu. Ya, terbukti bahwa keputusan DKPP, keputusan MK ada poin-poin yang memang diakui, dan inilah menurut saya satu sisi baiknya bahwa perlulah langkah ini supaya pemilu kita ke depan itu menjadi lebih baik. Karena kita harus akui pemilu-pemilu kita itu banyak sekali masalahnya. Dan
ya orang akan mengatakan bahwa Prabowo ini seolah-olah tidak ikhlas, tidak legawa dan sebagainya. Itu satu hal, betul itu bahwa ini kok jadi kekanak-kanakan ya. Dan ya sudah itu dia lakukan, dia punya hak konstitusi dan tinggal nanti rakyat yang akan menilai kan. Sebetulnya apa yang dilakukan Prabowo itu bisa kita terima atau enggak. Nah nanti akan kita putuskan pada dukungannya kepada gugatan-gugatan itu pada persepsi publik dan tentu saja pada pemilu 2019 apakah kita bisa menerima, kalau nggak bisa menerima nanti akan dihukum dengan suara yang lebih kecil lagi saya pikir. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu TV.